ATH M50X BT, headphone kelas premium untuk kalangan pecinta musik dan audio. Yang spesial di sini, Audio-Technica menyematkan fitur Bluetooth versi 5 dengan kodek aptX yang terkenal low latency. Nah, gimana kalau headphone ini kita tes untuk audio dan gamingnya nih? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke gaming testnya atau audio testnya, gue mau kasih tahu dulu nih kelengkapan yang terdapat di dalam pembeliannya. Yang pertama tentu kita dapat manual book atau warranty book juga. Ini karena memang kita dikasih garansi selama 1 tahun. Lalu yang kedua ini tentunya adalah unitnya sendiri, ATH M50X BT yang berwarna purple ya. Kalau varian warnanya sebenarnya ada 3 pilihan, ada full black, gold black, dan purple black. Nah, yang kita punya ini adalah yang purple black. Tapi karena warna purple dan goldnya ini adalah warna limit edition menurut sellernya, jadi ya kita ambil yang purple lah. Karena asik juga kayaknya kalau punya warna yang limit edition. Ya, tapi sebenarnya kita nggak tahu juga sih kalau kata-kata limited edition ini cuman kata-kata marketing aja ya. Overall sih warna purple-nya ini memang terbilang cukup eye-catching lah. Kalau dilihat dari sisi kanan, depan, ataupun belakang memang ini kayaknya sih warna untuk cewek banget lah kesannya. Tapi sebenarnya kalau udah kita pegang dan lihat sendiri ini asik-asik aja sih dipakai cewek atau cowok. Oke, ini kita taruh dulu ya untuk membahas lebih detailnya nanti. Di kelengkapan selanjutnya kita nggak lupa juga nih dikasih kabel aux 3,5 mm with mic tentunya ya. Di sini ada micnya. Tentunya selain Bluetooth, headphone ini juga bisa pakai kabel yang bisa langsung dipasang atau dilepas ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin pakai kabel ya tentunya ini juga bisa karena memang disediakan kabel aux 3,5 mm with mic juga. Terus kita juga nggak lupa dikasih kabel micro USB to USB, tentunya ini buat charging ya. Ya sebenarnya sih agak sedikit sayang ya kenapa masih pakai micro USB. Kayaknya kalau pakai Type C lebih premium lah. Tapi terlihat kesan pertama dari kabelnya sih ini cukup meyakinkan ya. Boleh dibilang sih dari kabelnya aja udah kita bisa lihat dia udah punya trademark si Audio-Technica. Ya walaupun kabelnya hanya sekitar 30 cm lah, nggak panjang-panjang. Tapi menurut observasi dari tim Mata Hobi dan Gadget, kalian bakal jarang banget gunain untuk charging. Karena si daya tahan baterainya sendiri diklaim oleh ATH itu bisa sampai 40 jam pemakaian. Dan disertakan juga nggak lupa di sini leader pouch atau kantung yang berbahan leather tentunya untuk menampung si headphone ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi-pergi ke outdoor atau keluar ruangan, ini headphone-nya cukup ditaruh di sini, di dalam ini, dan kelengkapan kabelnya dan lain-lain. Kayaknya sih lebih ringkes lah, lebih simple gitu. Oke Sobat Mata Hobi dan Gadget, jadi ini semua aja yang ada di dalam paket pembelian ATH M50X BT. Nah, kayaknya kita lanjut sekarang ke bagian fisiknya nih dari si headphone-nya sendiri. Oke Sobat Mata Hobi dan Gadget, langsung aja kita lanjut ke bagian fisiknya si headset M50X BT ini. Kalau dari ukuran, diameter, atau bentuk ini mirip banget sama M50X polos ya, yang tanpa Bluetooth. Ukurannya sama, swivelnya juga sama, bisa dilipat juga, ya nggak ada yang beda lah kalau dari sisi fisik. Tapi yang membedakan di M50X BT ini, di headset ini tuh sudah disertakan ya built-in mic di headsetnya, yaitu di bagian sebelah kiri, serta port chargingnya juga. Nggak lupa di sini ada port chargingnya, play pause button, di sini ada play pause juga, dan juga power on off pada panel sebelah sini ya. Pokoknya semua port dan button-button yang disediakan di headset ini tuh ada di bagian sebelah kiri, mulai dari tombol on off, terus juga ada kabel aux juga bisa dicolok ke sini, terus tombol volume up and down, dan juga tombol skip atau next. Di sini ada semua kontrolnya di sebelah kiri.
Secara keseluruhan, build material di M50X BT ini hampir sama kayak M50X standar. Nggak ada yang beda, fiturnya gimana-gimana kecuali tombol-tombol yang ada di sini. Kalau untuk aplikasinya, di sini ATH juga sediain aplikasi yang bisa kalian download di App Store maupun di Google Store. Tapi yang jadi highlight gua kali ini adalah ternyata kita bisa mengganti-ganti kodek yang disediakan sama si headset ini melalui aplikasinya. Sebagai contoh di sini gue mau ganti kodek ke kodek yang lain. Jadi di sini ada kayak titik 3 di sini. Kita pencet aja. Nah, kita bisa langsung ganti change the connection codec. Ini langsung kepilih apa aja kodek yang disediain sama si ATH M50X BT ini. Jadi kalian bisa ganti-ganti kodeknya sesuai kebutuhan. Untuk kodek aptX sendiri gue saranin pakai kalau lagi butuh low latency aja. Contoh mungkin lebih ke gaming ya. Nah kalau untuk buat denger musik atau monitoring gitu, gue saranin pakai kodek default aja. Karena akan ada perbedaan karakter suara ketika tim kami mengetesnya nih. Terus fitur yang ada di aplikasi ini yang gak kalah keren juga menurut gua, dia bisa tracking si headphone ini. Di sini kalian tinggal pencet aja find connected product, terus klik lagi ATH. Nah, jadi kalian udah bisa nge-track nih keberadaan si headphone ini melalui handphone kalian. Jadi kalau kalian misal lupa naruh si headphone ini di mana gitu, kayaknya sih akan cepat ketemu deh. Fitur tracking ini sih menarik gue bilang. Ya mudah-mudahan aja fitur tracking ini beneran ya, bukan hanya gimmick aja. Oke, kalau dari tadi kita udah bahas fitur dan bentuknya, gimana sekarang kita lanjut ke tes audio dan gaming tes si M50X BT ini. Beneran low latency atau hanya gimmick belaka nih si fitur aptX nya? Oke, let's find out. Oke, tadi gue udah tes ya si ATH M50X BT ini. Untuk feel-nya, memang headset ini tuh buat full kuping kita bener-bener masuk gitu. Jadi full kuping kita ini masuk ke dalam lubang drivernya ini. Jadi noise reduction-nya harusnya sih jalan dengan baik ya, karena full kuping kita masuk sini. Itu bakal lebih memperkecil suara-suara yang ada di luar. Ini juga menurut tim kami cocok banget kalau buat monitoring ya, karena kan butuh yang fokus gitu. Jadi kalau kalian buat monitor dari mixer atau apapun itu, kayaknya headphone ini tuh asik banget lah untuk monitoring. Kalau dari karakter suaranya sendiri, menurut gua di antara high, mid, dan low-nya emang agak kurang flat. Jujur aja low-nya itu berasa banget. Tapi jujur masih dalam kategori wajar lah si low-nya ini. Maksudnya emang lebih tebal tapi nggak over lah. Yang jelas sih masih enak. Dan untuk mid dan high-nya sendiri berjalan seimbang. Jadi kalau gua analogikan misalnya mid dan high-nya itu flat tapi ada sedikit tebal di low-nya. Nah untuk mode wired-nya atau yang pakai kabel tadi udah gue cobain juga. Untuk gaming, musik, dan nonton film itu ya mantap lah, nggak ada delay, noise, atau apapun itu. Tapi yang jadi kendala di gue adalah karena kabelnya itu cukup pendek ya, ini hanya sekitar 1 meter atau 120 cm lah kira-kira. Gue jadi agak kurang leluasa aja buat gerak ke kanan atau ke kiri gitu, karena kabelnya ini gue bilang masih terlalu pendek. Coba kalau misalnya 2 meter atau lebih, kayaknya sih makin oke lah walaupun kalian pakai kabel. Terus kalau untuk di mode Bluetooth-nya sendiri,
alias tanpa kabel, untuk denger musik, nonton film itu enak deh. Nggak ada delay. Sound quality-nya juga mantap lah. Ya secara headphone premium gitu bos. Kalau misalnya jelek sih aneh lah. Mulai dari clarity, stereo sound, low, mid, high-nya juga berasa banget. Pokoknya semua efek-efek yang ada di musik atau di film itu kedengeran banget lah di headphone ini. Ya emang itu tadi sih kendalanya, low atau bassnya itu lebih dominan lah daripada mid sama high-nya. Setelah gue cobain, ternyata kalau kita pakai kodek aptX untuk denger musik atau nonton film, itu suaranya kayak agak mendem gitu. Tapi kalau kalian ganti lagi kodeknya jadi kodek default, ini jadi enak lagi. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa, tapi yang gue pikir adalah karena aptX ini untuk gaming, jadi gue saranin fitur aptX-nya atau kodek aptX-nya kalian hanya nyalain kalau kalian butuh bener-bener yang low latency, kayak gaming lah contohnya. Nah yang terakhir nih, kalau gaming ya, ini langsung gua set kodeknya ke aptX tadi, karena gua ngejar low latency. Balik lagi, jujur aja untuk main game non FPS kayak Mobile Legends, Genshin Impact yang tadi gua tes, itu nggak berasa lah delaynya. Masih enak banget buat main game-game non FPS. Lagi-lagi gue pikir emang kodek aptX-nya ini berjalan dengan baik, sekalipun buat main game online kayak gitu. Kayaknya sih ini cocok banget ya buat kalian yang seneng main game, pengen pakai headphone tapi nggak ribet sama kabel-kabelan. Dan kayaknya kalian pasti seneng lah pakai headset ini. Nah selanjutnya tuh tadi gue cobain juga buat main game FPS ya. Di sini tadi gue cobain PUBG New State. Gue pikir headset ini tuh bakal delay parah lah. Karena notabene headphone M50X BT dari ATH ini bukan headphone gaming. Tapi ternyata di PUBG New State, gue ngerasa emang ada sedikit delay, tapi tipis banget. Jadi masih enak lah buat ngegame FPS pakai headphone ini. Kecuali kalian emang di level e-sport atau pro player, ya beda cerita lah urusannya. Itu harus pakai yang wired sih biar aman. Tapi yang jelas, untuk main game pakai mode Bluetooth di headphone ini intinya aman sih untuk level kayak gua ya, yang cuman main game buat seneng-seneng aja. Oke, kita sampai ke kesimpulannya nih Sobat Motor dan Gadget. Menurut tim kami, kayaknya ATH M50X BT ini diperuntukkan untuk kalian yang ogah ribet lah sama kabel-kabelan gitu. Karena fitur Bluetooth yang ditanamkan dipadukan dengan kodek aptX-nya sendiri itu bener-bener buat kita jadi nyaman ya. Buat audionya mantap, buat gaming juga siap. Intinya menurut tim kami headphone ini emang paket lengkap lah. Kalau kalian pengen punya headphone yang bisa wired dan Bluetooth juga. Tapi sekali lagi sebenarnya video ini nggak disponsorin ya oleh ATH ataupun yang lainnya. Tapi emang ini semua murni review dari tim Mata Hobi dan Gadget. Nah, buat kalian nih yang pengen beli headphone M50X BT dari ATH ini, ya siapin aja budget sekitar 2 jutaan lah. Dan buat kalian yang minat, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, kayaknya segitu aja dulu video dari ATH M50X BT ini. Kalau suka jangan lupa di like, kalau nggak suka di dislike aja. Gua Dimas Lur pamit undur diri dulu. Salam Mata Hobi dan Gadget.